Para ikhwah, para peserta yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pada sesi terakhir ini dari risalah min khasaisi ahli sunnati wal jamaah. Para ikhwah, majelis ilmu ini adalah medan jihad. Maka di sini kita sedang berjihad. Karena jihad itu ada jihad bisilah, jihad dengan senjata, pedang, tombak, tembak, dan ada jihad bil ilmi wal hujjah, jihad dengan ilmu. Dan ini bahkan lebih diutamakan oleh sebagian ulama daripada jihad bisilah, karena membutuhkan keseriusan, membutuhkan perhatian lebih. Maka mudah-mudahan jihad kita di medan ini benar-benar mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat bagi kita. Dan jihad seperti ini banyak tidak disukai oleh orang-orang Haroki. Jihad yang seperti ini dianggap remeh oleh mereka. Padahal ingat, para sahabat dahulu mereka para mujahid, tapi mereka keluar dari medan jihad ilmu di hadapan Nabi SAW, sehingga jihad mereka dilandasi ilmu. Maka ini jihad melawan syaitan yang membisiki kita untuk ngantuk, untuk tidur, untuk malas. Ini kita sedang berjihad. Jihad melawan hawa nafsu. Mana yang lebih kita utamakan, ilmu atau apa? Ini kita berjihad, ya. Maka tetap semangat, ya. Harus semangat. Dulu kalau daurah musim panas, ya, kalau musim panas itu karena liburan 3 bulan kuliah, maka daurahnya 1 bulan. Pada asar, pada maghrib, pada isya. Begitu setiap hari selama 1 bulan. Kalau liburannya musim dingin, biasanya liburan hanya 3 pekan, daurahnya sepekan saja. Tapi di situ kita berjihad, ya. Nah ini insya Allah mudah-mudahan 1 hari ini, ya, jihad kita sebagai modal kita untuk beribadah dan beragama insya Allah Taala. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, melanjutkan pada poin yang ke-17. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, al-ihtimamu bi umuril muslimin 'amatan wa mahabbatul khairi lahum wal hirsu ala jam'i kalimatihim. Selanjutnya adalah dari ciri ahli sunnah dan prinsip ahli sunnah, perhatian terhadap urusan kaum muslimin secara umum dan mencintai kebaikan untuk mereka, serta bersemangat untuk menjaga persatuan. Lihat, ahli sunnah mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian kepada kaum muslimin lainnya. Mereka berharap kebaikan untuk saudara-saudaranya, dan mereka bersemangat untuk bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada satu hadis yang sering dibawakan oleh banyak dari kalangan Harokiyin. Mereka membawakan hadis yang berbunyi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan kaum muslimin. Sehingga hadis ini dahulu ya. Sekarang udah tobat kita. Dahulu ini biasanya untuk membakar kaum muslimin agar mereka ikut turun ke jalan demo dengan membawa slogan, kami demo ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, yang ada di sana, dan dibawa di sini. Tapi hadis ini tidak sahih dari Nabi SAW.
Mereka tidak punya perhatian kepada sahih tidaknya hadis. Yang penting qala Rasulullah, dianggap semuanya sahih. Nah, hadis ini hadis yang dhaifun jiddan, tidak sahih. Tetapi secara makna bahwa seorang muslim harus perhatian kepada muslim yang lainnya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita mampu memberikan bantuan harta, beri. Kita mampu memberikan bantuan pikiran, tenaga, beri. Kita tidak mampu kecuali doa, doakan. Ini adalah bentuk perhatian kita kepada saudara kita muslim yang lainnya. Kita doakan mereka dapat hidayah, kita doakan mereka diberi kekuatan, taufik oleh Allah. Ini bentuk perhatian kita. Bahkan dakwah ahli sunnah wal jamaah mengajak umat untuk kembali kepada agama, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah bentuk perhatian kita kepada saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Penulis mengatakan, al-hirsu ala jam'i kalimatihim ala al-haq. Ahlussunnah bersemangat untuk menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Jadi persatuannya di mana? Di atas al-haq. Persatuannya di atas al-haq, kebenaran. Bukan di atas golongan tertentu, organisasi tertentu, partai tertentu, tidak. Tapi di atas kebenaran. Wa tarafuqu bihim. Ahlussunnah berlemah lembut kepada mereka. Waluzumu jama'atin. Ingat kalimat tarafuq, berlemah lembut kepada kaum muslimin. Ini tidak kemudian diartikan mendiamkan kesalahan mereka, mendiamkan ya bid'ah-bid'ah mereka, bukan. Berlemah lembut, tetapi tetap kesalahan tetap dikatakan itu salah, bid'ah tetap dikatakan itu bid'ah. Itu bentuk kelemah lembutan kita dan kasih sayang kita kepada mereka. Ya. Waluzumu jama'atihim, dan senantiasa menjaga persatuan kaum muslimin. Persatuan sebutkan para ulama ada dua. Yang pertama adalah jama'atu ad-din, persatuan di atas agama. Kaum muslimin harus bersatu di atas agama, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Tidak boleh keluar dari syariat, tidak boleh keluar dari manhaj tersebut. Maka ini persatuan di atas agama. Yang kedua, jama'atu atau istima'u al-abdan, bersatu bersama kaum muslimin di bawah pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak boleh memberontak kepada pemimpinnya, bersatu dengan pemimpinnya. Ini dua persatuan yang harus dijaga, dan Ahlussunnah menjaga itu. Dalam dakwahnya Ahlussunnah mengajak, ayo bersatu di atas agama Allah, tidak keluar dari ajaran Nabi dan sahabatnya. Ayo bersatu dengan pemimpin kita dalam kebaikan, untuk tidak membangkang dan memberontak kepada mereka. Karena dua hal ini kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Dan ini yang terus didakwakan oleh ahli sunnah, berbeda dengan ahli bidah. Ahli bidah pada yang pertama mereka menyimpang dari ajaran dibawa oleh Nabi dan sahabatnya. Ahli bidah pada yang kedua mereka mencela, memberontak kepada pemimpinnya. Tapi ahli sunnah berpegang kepada dua jamaah dan istima' tersebut. Wal amalu ala tahqiqi syu'uril jasadil wahid bainal ummah. Ahli sunnah berusaha untuk mewujudkan persatuan ya di tengah-tengah umat ini bagikan satu jasad, muslim dengan muslim yang lainnya. Wa tatbiqu syu'uril binyanil marsus alladhi yashuddu ba'dahu ba'dahu, di mana Nabi menggambarkan bahwa umat ini, kaum muslimin dengan muslim yang lainnya, bagikan bangunan yang kuat. Dan ini yang diusahakan, yang didakwahkan oleh ahli sunnah, untuk bersatu di atas agama Allah dengan kuat, bagikan satu bangunan yang kuat. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha ma'na an-nasihah li'amatil muslimin allati akhbara an-nabiy annaha min dinil Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi dari nasihat kepada kaum muslimin secara umum, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi sebutkan 3 kali, agama itu nasihat. Qalu liman ya Rasulullah? Nasihat. Nasihat kepada siapa ya Rasulullah?
Qala lillah wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat mengajak manusia kembali kepada Allah, menjaga iman dan tauhidnya. Nasihat mengajak manusia untuk beriman kepada kitabnya, mengamalkan kitabnya. Wali rasulih, nasihat mengajak umat ini kembali kepada rasulnya, meneladani nabinya, beriman kepadanya, menunaikan hak-haknya. Wali a'immatil muslimin wa amatihim, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya. Kita nasihatkan mereka untuk taat dan patuh dalam kebaikan, untuk bersatu dengan pemimpinnya dalam kebaikan. Ini nasihat yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini tidak didapatkan kecuali dalam dakwah Ahlussunnah. Di saat sebagian dai mereka mengajak umat dan memprovokasi umat untuk membenci pemimpinnya, untuk membangkang kepada penguasanya, untuk keluar memberontak kepada pemerintahnya. Ahlussunnah mengajak umat untuk bersatu dengan pemimpinnya dalam kebaikan, untuk menjaga keamanan negerinya, untuk memberikan keamanan negerinya. Yang mana kita hidup di sini, anak cucu kita akan hidup di sini, semua di sini, kita beribadah di sini. Tanggung jawab kita bersama. Dan ini ada pada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya, al-'adl wal-insaf wal-rahmah wal-rifq ma'al mukhalifin. Kata Syekh hafizahullah, termasuk dari ciri dan alamat ahli sunnah adalah bersikap adil, dan berkasih sayang serta lemah lembut terhadap orang-orang yang menyimpang. Al-'adl wal-insaf, bersikap adil, ini adalah perintah agama, prinsip dari prinsip akidah Ahlussunnah. Karena meskipun orang itu salah, meskipun orang itu menyimpang, kita harus tetap adil dan insaf. Adil dan insaf di sini apa? Jangan kita malah membuat fitnah, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Ya, ada orang dia berbuat salah, maka kesalahan itulah yang kita bantah. Jangan kita mengada-ngada kesalahan lain yang dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dan ini bentuk keadilan dan kejujuran Ahlussunnah. Makanya Ahlussunnah ketika membantah orang-orang yang menyimpang, membantah ahlul bidah, akan membawakan dinukil dari kitabnya halaman sekian, dinukil dari ucapannya pada khutbah, pada ceramah, pada kajian ini menit sekian. Jelas. Ya, ini bentuk keadilan dan kejujuran kita. Tidak kita mengada-ngada. Ya, tidak kita mengada-ngada. Syekh mengatakan, walau kanu ghairal muslimin wa hajjun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hajjun nabi sallallahu wadihun fi hadha min khilal ta'amulihi ma'al musyrikin wal munafiqin wal yahud wa min babi aula muamalat al mukhalifin minal muslimin bidzalik. Jadi kata Syekh, berbuat adil dan jujur, ya, berbuat adil dan jujur dan lemah lembut itu bahkan kepada mereka orang-orang kafir sekalipun, bahkan pada orang kafir sekalipun, ya, yang mana ini petunjuk Nabi, hadis Nabi, ajaran Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah bersama orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Nabi bermuamalah mereka dengan jujur, Nabi bermuamalah dengan adil, Nabi menunaikan hak-hak mereka, tidak menzalimi mereka. Oleh sebab itulah min babi aula, terlebih lagi kalau kita berbuat dan bermuamalahnya kepada kaum muslimin, maka ini lebih utama untuk kita tunaikan kepada mereka. Lihat Nabi hidup bersama para sahabatnya. Nabi hidup di sana ada orang-orang Yahudi, Nabi di sana ada orang munafik. Tapi Nabi menunaikan hak itu. Nabi berbuat adil kepada mereka. Nabi tidak menzalimi mereka sedikit pun. Karena itu dalam hadis Nabi mengatakan, taqu da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallah hijab. Takutlah kalian dari doa orang yang terzalimi, karena doa mereka tidak ada penghalang. Allah kabulkan doa orang-orang terzalimi. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran, meskipun yang berdoa itu orang kafir, Allah akan kabulkan doanya kalau dia terzalimi.
Kata para ulama, bukan berarti Allah mencintai kekufurannya, tidak. Tapi Allah ingin menunjukkan keadilannya. Allah ingin menunjukkan keadilannya. Kalaupun yang terzalimi itu orang kafir sekalipun, dan dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Ini keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa adamil ikhlali bi adabil hiwari wal munadharah. Dan tidak boleh ya kita kurang adab di dalam berdiskusi ya kepada orang-orang yang menyimpang dari kita. Tetap bukan celaan yang kita dahulukan, tapi apa? Kritikan yang membangun sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Ya, para ulama kita mengatakan celaan dan fitnah bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan ini adalah senjata orang-orang muflis, senjata orang-orang yang merugi. Tetapi berbeda dengan kritikan ilmiah kepada orang-orang yang menyimpang, tidak bisa dilakukan kecuali mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi kalau ada orang yang kita bantah dengan ilmiah, kemudian dia membalas kita dengan celaan dan tuduhan keji, maka biarkan, sudah tidak bisa dilanjutkan. Berarti dia apa? Dia bangkrut, dia tidak punya hujah. Bagaimana kita akan membantah lagi, sedangkan dia senjatanya hanya mencela, menuduh dan sebagainya. Ya, kita mengambil ayat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Sudah, kalau orang jahil ya menuduh kita, mencela kita dan sebagainya, sudah masalah, tinggalkan saja. Ya. Qala wal hirsu ala ihqaqil haqqi ma'ar rahmati bil khalqi. Ahlus sunnah bersemangat untuk membela kebenaran. Ihqaqil haqq ma'ar rahmati bil khalq. Ahlus sunnah bersemangat untuk membela kebenaran disertai kasih sayang kepada makhluk. Jadi kita dakwahkan, kita bela kebenaran, tetapi disertai dengan rahmat kasih sayang. Karena kita ingin dia kembali. Kita senang kalau ada orang bertaubat kembali ke jalan Allah. Yang kita harapkan adalah itu. Ya, yang kita harapkan itu. Kemudian penulis membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kalau ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga baik-baik, pasang hati baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti akan ada perintah atau akan ada larangan. Lihat ayat-ayat Al-Quran, setiap setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada perintah atau akan ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah di sini, kunu qawwamina lillah, jadilah kalian selalu menjadi orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Perintah Allah agar kita selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Syuhada'a bil qist, dan kalian selalu menjadi saksi keadilan dan kebenaran. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu, dan jangan sekali-kali karena kebencian kalian kepada satu kaum kemudian kalian tidak berbuat adil. Kita membenci ya perbuatan bid'ah. Ketika kita membantah ahli bid'ah, jangan karena kebencian kita kepada bid'ah dan pelaku bid'ah kemudian kita tidak berbuat adil, kita tuduh dia tanpa bukti, kita fitnah dia. Jangan. Kebencian kita terhadap manhaj ikhwanul muslimin dan bid'ah mereka jangan membuat kita akhirnya tidak adil di dalam mengkritik mereka. Tunjukkan ini kesalahan ikhwan muslimin di kitab ini kesalahan tokoh-tokohnya di kitab ini, ada bukti, ada hujah. Tapi tidak membuat fitnah atau mendatangkan kesalahan yang mereka tidak lakukan. Qala i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalimat yang indah, bahkan menjadi syiar, slogan, tetapi prakteknya jauh. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah kalian karena ini lebih mendekatkan kepada takwa. Antum pernah mendapatkan ayat ini yang menjadi slogan syiar satu kelompok tertentu? Prakteknya jauh. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kalian kerjakan. Ya. Maka jangan tertipu. Kelompok apapun dia,
organisasi apapun, partai apapun, kalau dia menukil ayat sebagai slogan kelompoknya, jangan kita mudah tertipu. Lihat manhaj dan praktiknya. Khawarij zaman dahulu, mereka selalu membawa ayat inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, maka yang tidak berhukum dengan Allah kafir. Ya, tetapi lihat praktik nyatanya. Ini ayat perintah kepada kita untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi keadilan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana wa la nuzi'a min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat pada suatu kecuali akan menghiasi, membuat indah, dan tidaklah diangkat, dilepas dari suatu itu kecuali akan menjadi buruk. Jadi adanya kelemah lembutan itu membuat apa? Indah. Bukan berarti kemudian kalau lemah lembut berarti ceramahnya harus diam pelan-pelan. Nah, kemudian kita selama ini di lemah lembut. Anak nggak bawa senjata dari tadi. Ya. Jadi suara tinggi bukan berarti nggak lemah lembut. Tetap lemah lembut kita. Ya. Wah, Ustaz. Ya, soalnya anak pernah satu hari ada khutbah di Sumatera. Karena Sumatera antum tahu harus apa? Beda Mas. Sumatera khutbah, turun dari mimbar, ya, dibilang, antum katanya dari Solo. Ya, anak dari Solo. Enggak, ini Sumatera ini. Allah Ustaz. Terus suatu hari anak pernah apa namanya ceramah di Pulau Madura. Ya, bilang, Ustaz, antum kenapa marah-marah? Anak enggak marah-marah, emang ini bawaan anak, yang bawaan anak. Jadi kelemah lembutan tidak harus kemudian apa suaranya apa? Nah. Anak lemah lembutan antum tidur semua tuh. Iya. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, Ahlus Sunnah hum a'rafun nasi bil haqq. Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran, kata Ibnu Taimiyah. Ahlus Sunnah orang yang paling tahu tentang kebenaran. Wahum arhamun nasi bil khalq, dan Ahlus Sunnah mereka orang yang paling berkasih sayang kepada makhluk. Ahlus Sunnah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling berkasih sayang kepada makhluk. Ini sifat ahli sunnah. Jangan semakin kita mengaji, semakin rajin kita ngaji, tapi kemudian akhlak dan sikap kita semakin buruk. Tidak demikian. Ya, muamalah kita semakin bagus kepada istri kita, muamalah kita semakin bagus kepada orang tua kita, semakin berbakti, semakin bagus kepada tetangga kita. Berbeda dengan memegang prinsip harus dipegang kuat. Kalau ini syirik ya syirik, ini bid'ah ya bid'ah. Ya, tetapi dalam bermuamalah maka kita semakin bagus, semakin baik, sehingga mudah-mudahan dengan itu menjadi sebab wasilah mereka mendapatkan hidayah. Kemudian selanjutnya, tahqiqul wala'i wal bara' ala asasid din. Tahqiqul wala'i wal bara' ala asasid din. Termasuk dari prinsip dan ciri ahli sunnah adalah mewujudkan akidah al-wala wal bara, dibangun di atas landasan agama. Akidah al-wala wal bara ini semakin banyak luntur dari kalangan kaum muslimin. Akidah ini akidah yang sangat prinsip, banyak yang luntur karena beberapa sebab. Di antara sebabnya, sebagian da'inya tidak lagi berbicara tentang al-wala wal bara, atau karena semakin banyaknya syubhat dan fitnah sehingga membuat mereka semakin lemah akidah al-wala wal baranya. Al-wala wal bara ini adalah loyalitas, kecintaan kita karena Allah dan kebencian kita juga karena Allah. Jadi cinta kita kepada muslim yang lainnya dibangun karena agama, karena Allah. Kebencian kita kepada saudara muslim yang lainnya yang berbuat dosa, berbuat salah adalah karena Allah. Atau kebencian kita kepada orang-orang kafir karena sebab agama yang perintahkan.
Al-wala adalah loyalitas dan kecintaan kita karena Allah. Wal bara, kebencian kita juga karena Allah tabaraka wa taala. Wa laysa ala asasi syi'arat wal ahzab wal jama'at wal masalih syakhsiyah. Ingat, al-wala wal bara bukanlah dibangun di atas slogan-slogan partai. Tidak pula wala wal bara karena sebab golongan tertentu dan kelompok-kelompok tertentu atau kemaslahatan pribadi. Oh, karena ente satu partai sama anak cinta sama ente. Oh, ente satu organisasi sama anak akan mati-matian bilang. Oh, karena ente bukan partai anak, kelas laisa minna. Berarti wala wal baroknya karena sebab apa? Karena sebab partai, karena sebab organisasi, bukan karena sebab agama. Tapi kalau beda, antum bilang anak cinta sama ente karena ente muslim. Apa sebabnya cintanya? Agama. Anak cinta antum karena sebab antum masya Allah di atas tauhid dan sunnah. Apa sebabnya? Karena Allah, karena agama. Tidak ada kepentingan apapun. Ya, karena sebab agama. Anak nggak suka sama antum karena antum sudah berbuat maksiat. Kita tidak suka karena sebab kemaksiatan yang dia lakukan. Kita membenci orang kafir karena sebab apa? Karena dia kafir. Bukan karena dia bukan satu golongan sama, bukan. Kan dia kafir. Ini al-wala wal bara. Fa kullu insan yuhabbu ala qadri ma fihi min al-iman wal khair wal istiqamah. Setiap orang itu dicintai sebatas keimanan yang ada pada dirinya, kebaikan dan istiqamah dia di atas agamanya. Semakin kuat imannya, ya, semakin kuat istiqamahnya, semakin baik dia dalam agamanya, semakin kita kuat mencintai dia. Ya. Wa yubghadu ala qadri ma fihi min al-kufri wal fujuri wal fisqi wasyarr. Seorang itu dibenci, ya, karena sebatas atau karena sebab kekufurannya, dibenci karena sebab kejahatannya, karena sebab kefasikannya, kemaksiatannya, keburukannya. Kita benci dia. Kenapa kita benci fulan? Ya karena dia berbuat bid'ah, dinasihati tidak mau balik, dinasihati tidak mau dengar. Kita benci. Kenapa kita benci pelaku maksiat? Karena kemaksiatan yang dilakukan. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa kebencian kita kepada ahli maksiat dan ahli bid'ah berbeda kebencian kita kepada orang kafir. Kalau kebencian kita kepada orang kafir, khalas 100% kita benci dia. Ya, tapi kebencian kita kepada ahli maksiat karena sebab kemaksiatannya, tapi tetap kita ada cinta kepada dia. Kenapa? Satu keimanan dengan kita, mukmin, pelaku dosa. Ahlul bidah, bahkan ahlul bidah, ya, kita benci karena dia berbuat bidah, tapi ada kecintaan kepada dia karena dia muslim. Apa sih ya? Ya, jangan kemudian disamakan kebencian kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan sunnah sama dengan mereka orang-orang kafir. Beda. Ya. Kemudian qala ta'ala, tetapi tadi ingat bahwa kalaupun kita kebencian kita dan kecintaan kita tidak menghalangi kita untuk terus memberikan nasihat dan mengingatkan kalau dia salah, tetap diingatkan, tidak dibiarkan karena ini sahib ana, terserah dia apapun. Jangan. Ikhwanul muslimin, ya, mohon maaf, ana akan sering bawa ikhwan muslimin karena ini adalah induk dari segala kerusakan dan fitnah. Ikhwanul muslimin ini ada satu kaidah yang berbunyi nata'awan fi ma ittafaqna alaih wa na'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Kata kaum muslimin, satu kaidah mereka, kita saling bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati. Ayo kita kerja sama. Tapi dalam perkara yang kita berselisih, sudahlah kita saling toleransi saja. Antum berakidahkan Asy'ariyah, fadhal urusan antum. Antum berakidahkan Syiah, serah urusan antum. Antum tidak sholat, itu terserah anak, enggak akan kritik antum. Ini adalah kaidah batil, sehingga dalam tubuh jamaah ikhwan muslimin ada di Mesir dan di tempat-tempat yang lainnya, bukan hanya muslim, ada muslim, bahkan orang kafir, orang Syiah, orang Khawarij, orang Ibadhi, orang Murji'ah, orang Kuburi ngumpul dalam satu kelompok mereka. Kenapa? Kaidahnya tadi. Mereka punya slogan, kita saling bekerja sama, bersatu dalam perkara yang kita sepakati. Apa kesepakatannya? Berkuasa di satu negeri untuk meraih suara. Tapi kalau ada yang berselisih, kita toleransi. Sudah,
Si fulan Syiah mencela sahabat, dah biarin. Si fulan kuburi, ya biarin. Yang penting tujuan antum akan dapatkan ini dimanapun. Sehingga jangan heran kalau ada dari kelompok mereka, bahkan orang kafir sekalipun, ya bahkan orang kafir sekalipun. Ini realita. Sehingga antum nanti tidak ketipu. Jangan heran, loh kok ini ada dari golongan kafir? Ya, karena ada dari induknya sono, no. Sudah Pak, sudah demikian. Jadi telurnya juga akan begitu, ya. Paham? Kemudian ini al-wala wal bara. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Allah firmankan, tidak akan kau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man hadda Allah wa rasulah, mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tidak akan kau dapati mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi hari ini banyak kita dapati Muslim kepada orang kafir luar biasa kasih sayangnya, tapi kepada Muslim yang lainnya, mereka seperti musuh, ya kafir dan Muslim dengan kita. Tapi dengan orang kafir luar biasa. Tapi kalau dia benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tidak akan kita dapati mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga dan kerabat mereka. Kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dicintai karena mereka kafir. Ya, meskipun mereka keluarga, meskipun mereka anak, kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, siapa yang lebih dibela? Siapa yang lebih didahulukan? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Ya, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min. Mereka itulah Allah telah tetapkan, tanamkan pada hati mereka keimanan yang kuat. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Lihat, mereka yang menjaga keimanannya dan berlepas diri dari orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah akan kuatkan imannya. Tidak hanya di situ, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridho kepada mereka, mereka pun puas terhadap nikmat yang Allah berikan. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahumul muflihun, ketahuilah bahwa golongan Allah itu pasti beruntung. Ini pengertian hizbullah yang sebenarnya. Antum mungkin sering dengar hizbullah, masya Allah, hizbullah dengan slogannya, berbagai macam slogan hizbullah. Tapi hakikatnya mereka hizbus syaitan, golongan syaitan. Mana mungkin hizbullah kemudian mencaci maki istri-istri Nabi? Mana mungkin hizbullah, golongan Allah, kemudian mencela para sahabat? Hizbullah kemudian membela penguasa kafir zalim untuk membantai ratusan ribu kaum muslimin di Suriah. Mereka adalah hizbus syaitan yang ada di Libanon. Dan alhamdulillah pemimpinnya telah binasa. Hasan Nasru syaitan telah binasa. Maka siapa yang mencintai dia dan mencintai kelompoknya termasuk dari mereka, karena mereka bukan hizbullah, mereka hizbus syaitan. Kalau hizbullah golongan Allah, dia akan cinta kepada Allah dan mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah, dan dia akan meninggalkan siapa saja dibenci oleh Allah. Ini baru hizbullah. Kayak di sini pengertiannya, hizbullah adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka berlepas diri dari siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bagaimana hizbullah kemudian bergandeng tangan dengan Yahudi laknatullah alaihi? Bagaimana hizbullah kemudian bergandeng tangan dengan orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin? Mereka hizbus syaitan. 2005 atau 2006 Anda teringat? 2006 hari terakhir anak ujian semester terakhir, semester 8, pulang mampir ke rumah kawan, ada TV, punya kawan, anak tidak punya TV.
mampir ke rumah kawan. Karena waktu itu lagi ada berita panas, perang katanya. Orang-orang sedunia mengumumkan jihad dan membela jihad tersebut katanya. Ternyata apa? Berita itu adalah Hizbullah yang di Libanon, pimpinannya Hasan Nasrul Syaitan tadi, Hizbul Syaitan, berjihad melawan Yahudi yang ada di Palestina. Ana dalam hati tidak mungkin, mustahil mereka akan perang melawan Yahudi, karena hakikatnya mereka adalah anak dan bapak. Mustahil. Dan benar, subhanallah, para ulama kita mengatakan mereka tidak berjihad, tapi mereka sedang memancing apa? Agar orang-orang Yahudi punya alasan untuk menyerang kaum muslimin. Mereka lempar satu rudal, kemudian mereka lari sembunyi. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi mereka menghajar kaum muslimin Sunni yang ada di Libanon. Kemana mereka hilang? Sembunyi di bawah apa? Sembunyi di mana? Di bawah lorong-lorong tanah. Hilang. Yang menjadi korban siapa? Kaum muslimin Sunni. Ribuan, puluhan ribu hancur, dan kaum muslimin meninggal sebabkan ulah Hizbus Syaitan. Sehingga para ulama mengatakan dari zaman dulu, setiap pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, maka sebab utamanya kaum Syiah Rafidhah. Lihat mana? Suriah hampir 500.000 meninggal. Siapa sebabnya? Syiah Nusairiyah. Libanon, hatta yang di Palestina dan Gaza, siapa di antara dalang utamanya? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Maka jangan pernah sekali-kali tertipu dengan mereka. Udah, mereka di hadapan kita menyebut radhiyallahu an, menyebut kebaikan ummahatil mukminin, kadzib, dusta. Karena mereka punya satu akidah taqiyah, berbohong dan berdusta. Kalau di hadapan ahli sunnah dia akan memuji sahabat, tapi ketika di belakang mereka akan mencaci maki para sahabat. Itu akidah mereka. Jangan pernah tertipu dengan akidah taqiyah mereka. Kemudian Nabi SAW sabdakan, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Kata Nabi, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan hartanya, pemberian tersebut karena Allah, tidak memberikan karena Allah, maka sungguh sempurna keimanannya. Jadi apa yang dilakukan karena Allah, bukan karena maslahat, ya keuntungan pribadi, bukan pula karena golongan, tidak, tapi karena Allah tabaraka wa taala. Karena itu al-wala, loyalitas, kecintaan kita kepada kaum muslimin yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, loyalitas kita kepada sunnah Nabi SAW dan para pembelanya, loyalitas bentuk cinta kita adalah berhijrah, kata para ulama, hijrah dari negeri kafir pindah ke negeri kaum muslimin. Ini bentuk loyalitas. Buktikan loyalitas hijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Ya, loyalitas kita menjaga kehormatan kaum muslimin, tidak mendoliminya, Tapi di sisi lain, kalau dia salah, maka tetap dikatakan itu salah. Tapi tidak boleh mengada-ngada dengan membuat kedoliman untuk mereka. Sebaliknya, al-bara di sini sebaliknya, berlepas diri, ya, karena Allah tabaraka wa taala. Ketika seorang yang harusnya dia berlepas diri karena Allah, kemudian dia berlepas dirinya karena maslahat hizbiyah, maslahat yang lainnya, maka tidak benarkan. Kita membenci dan mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, adamu takfiri ahadil muslimin, adamu takfiri ahadin minal muslimin min ahlil qiblati illa ba'da tahaqquqi syurut wa intifa'il mawani' allati bayyanaha ulama. Poin selanjutnya adalah ciri dan prinsip ahli sunnah tidak mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin min ahlil qiblah, dari kalangan kaum muslimin, illa ba'da tahaqquqi syurut, kecuali terpenuhi syaratnya, wa intifa'il mawani', dan hilang penghalang-penghalangnya, allati bayyanaha ulama, yang telah dijelaskan oleh ulama. Hukum takfir, memvonis seorang menjadi kafir, memvonis satu kelompok kafir, ini
adalah hukum syar'i yang harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh setiap orang kemudian melontarkan hukum dan vonis kafir kepada orang lain tanpa ada bukti, tanpa ada dalil yang sahih. Dan ini yang diyakini ahli sunnah. Makanya ahlul bid'ah mereka sering menuduh kalian Wahabi mudah mengkafirkan siapa katanya? Kaum muslimin di luar kelompok kalian. Tidak ada bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Malah kalian yang mengkafirkan kami, menganggap bahwa surga itu hanya golongan kami. Ya tidak? Mereka menuduh bahwa kita mengkafling surga, kemudian yang bukan dari kelompok kita dikafirkan. Mana bukti? Datangkan bukti dari kitab, datangkan bukti dari ceramah, buktikan. Tapi sebaliknya, mereka yang menuduh ahli sunnah, ya, bahkan mereka yang mengkafirkan ahli sunnah. Nah, mereka menuduh Asy'ariyah, mereka menuduh ahli sunnah mengkafirkan Asy'ariyah. Tapi terbalik, Asy'ariyah yang malah mengkafirkan ahli sunnah. Beberapa pekan lalu atau beberapa bulan yang lalu, ribut orang ya menuduh Syekh Utsaimin mengkafirkan Asy'ariyah, Syekh Utsaimin mengkafirkan Al-Azhar dan ulamanya. Tuduhan tanpa ada bukti. Ya, tuduhan tanpa bukti. Tapi mereka sebaliknya, dari sebagian Asy'ariyah malah mengkafirkan ahli sunnah. Nah, hukum takfir ini tidak boleh kecuali mereka para ulama dan qudhat itu para hakim syar'i yang berhak menjatuhkan hukuman ini. Ya. Qala wa irja'u hukmi takfir ila ulil amri minal muslimin wa laysa ila afradi mu'amatihim. Ahli sunnah mengembalikan hukum dan vonis kafir, vonis takfir ini kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan di sana ada qudhat, di sana ada ulama, ya. Walaysa ila afradi wa amatihim, bukan dikembalikan kepada kaum muslimin per individu bebas mengkafirkan. Tidak demikian. Ya. Fa ahlus sunnah ma'a bayanin li asbabir riddati wal kufri fi abwabir riddah fi kutubil fiqh wal aqaid hum ashaddun nasi hadaran fi mas'alati takfir. Ahlus sunnah, meskipun ahli sunnah ya menjelaskan sebab-sebab kekufuran, sebab-sebab pembatal keislaman, baik di dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab akidah, tetapi ahli sunnah mereka orang yang sangat hati-hati dalam menjatuhkan vonis kafir. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menulis risalah, apa risalahnya? Nawaqidul Islam. Ada berapa poin beliau sebutkan? Asyarah 10 bas, hanya 10 beliau sebutkan. Bayangkan, hanya 10, dan ini disepakati ulama 10 ini. Tapi luar biasa fitnahnya. Syekhul Islam Abdul Wahhab dituduh sebagai apa? Takfiri. Orang yang belajar kitabnya dituduh sebagai takfiri. Orang yang menjelaskan dan mendakwakan kitab itu dituduh sebagai apa? Orang-orang yang mudah memvonis takfir kaum muslimin. Padahal hanya 10 poin. Tetapi jauh ulama-ulama sebelum Syekhul Islam Abdul Wahhab dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan yang lainnya, mereka tulis kitab tebal-tebal khusus tentang pembatal keislaman. Tidak ada satupun yang menuduh mereka takfir. Ini kenapa? Landasan kebencian mereka kepada Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Dan dari 10 itu pun semuanya berdasarkan dalil yang mereka tidak bisa membantah lagi. Ada satu kitab khusus untuk menyebutkan bahwa 10 pembatal keislaman yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini sesuai dengan 4 mazhab dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Jadi Syekh Islam Abdul Wahhab ketika menyebutkan pembatal keislaman syirik, maka disebutkan dari kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dari. Jadi tidak bisa lagi mereka membantah. Yang ada apa? Tuduhan. Abdul Wahhab takfiri, Abdul Wahhab haus darah, terus dan terus, itu akan diulang-ulang dan sejarah itu akan terus berlanjut. Ya. Maka kata Syekh, meskipun kita menjelaskan pembatal keislaman, tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari Islam. Tidak. Ya. Wa ab'adu man istihlalid dima' allati harramahu Allah illa bil haqq. Bahkan Ahlussunnah orang yang sangat jauh, berhati-hati tidak bermudah-mudahan menghalalkan darah kaum muslimin yang darah mereka terlindungi di dalam Islam kecuali ada bukti yang nyata.
Ya, siapa yang darahnya boleh ditumpahkan dan halal? Mereka yang telah melakukan pelanggaran syariat dan ada bukti nyata. Nabi sebutkan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Darah seorang muslim terlindungi dalam agama, tidak boleh ditumpahkan kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Apa itu yang pertama? Ats-tsayyibu zani. Orang yang menikah kemudian dia berzina. Menikah dan dia berzina. Tayyib, maka halal darahnya. Dia apa? Rajam sampai mati, dilempar batu sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Orang yang membunuh orang lain tanpa hak, qisas, harus dibunuh juga. Yang ketiga, at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, keluar dari Islam, maka dia harus dibunuh. Dan termasuk di sini al-mufariqu lil jamaah, kata sebagian ulama, adalah kaum bughat khawarij, para pemberontak yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya, makanya lihat dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, memerangi kaum khawarij. Ya, pada saat mereka kumpul sekitar 5.000 pasukan kaum khawarij bersenjata, dan setelah diadakan munadharah, diskusi dengan Ibnu Abbas, akhirnya 2.000 pasukan khawarij kembali ke pangkuan Ali bin Abi Thalib untuk taat. Yang selebihnya mereka tetap membangkang dan memberontak, maka diperangi. Ini termasuk yang dihalalkan darahnya. Tapi siapa yang berhak menghukum? Penguasa dan pemerintah. Tidak boleh setiap individu, setiap golongan, setiap kelompok menegakkan hukum apa? Rajam, hukum pancung, potong tangan. Tidak boleh. Al-hudud, hukum had, ya, ini yang berwenang melaksanakan hanya penguasa dan pemerintah. Tidak boleh setiap kelompok. Oh, enggak, ini kan kelompok kami, mereka ini jamaah kami yang sudah kami baiat, kalau melanggar berarti kami yang potong tangan. Antum siapa? Tidak boleh. Ini mazhab khawarij. Ya. Ya, pernah ada beberapa masjid tulis pencuri potong tangan. Itu pernah lihat di Solo ada beberapa masjid pakai MMT. Siapa dia memotong tangan? Ya, tidak boleh. Yang menegakkan had itu siapa? Penguasa dan pemerintah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahduma." Kata Nabi, beliau mengingatkan agar waspada jika seorang mengatakan kepada saudaranya muslim, "Hei kafir," dia panggil "hei kafir," apalagi dia vonis si fulan kafir, maka hati-hati, bisa jadi itu kembali kepada dia. Ya, kembali kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak kafir. Kok dituduh kafir? Kembali kepada dia. Tapi bukan berarti kemudian dia menjadi kafir. Tidak, kata para ulama. Dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. Maksudnya di situ ya. Ini hati-hati untuk menjaga lisan kita tidak mengobral takfir kepada kaum muslimin. Jadi harus terpenuhi syaratnya dan harus hilang penghalang-penghalangnya dan ditegakkan hujah kepadanya. Dan itu adalah tugas ahlul ilmi, bukan setiap kita. Ya, bukan setiap kita. Fa ahlus sunnati wal jamaah wasatun fi mas'alati takfir bainal murji'ah alladzina la yukaffiruna ahadan bi dhanbin. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah pertengahan dalam bab takfir. Ingat selalu ahlus sunnah apa? Wasatiyah, pertengahan dalam masalah takfir di antara kaum murji'ah dan di antara kaum khawarij. Siapa mereka? Murji'ah alladzina la yukaffiruna ahadan bi dhanbin. Kaum murji'ah mereka yang tidak akan memvonis siapapun dengan kafir. Jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagi murji'ah apa? Mukmin sempurna imannya, mau dia apa saja fadhol. Kenapa? Karena dosa-dosa itu tidak akan merusak keimanan. Nah, ini akidah sesat menyesatkan. Sehingga orang murji'ah atau yang berakidahkan murji'ah mau diajak sholat tidak mau dia. Paling sholat sudah yakin, sudah iman. Ya. Kalaupun dia melakukan dosa, dia tetap senang aja. Kenapa? Karena dia merasa imannya tetap stabil, tetap sempurna. Ini akidah sesat menyesatkan. Ya, wa bainal khawarij, dan beda lagi kelompok yang kedua, kaum khawarij alladzina yukaffiruna almuslimin wa yastahilluna dima'ahum. Kaum khawarij mereka bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa dan menghalalkan darah mereka. Karena kalau sudah divonis kafir, maka apa? Satu,
harus dipisahkan suami istri. Tayyib, halal darahnya. 3, tidak boleh saling mewarisi antara anak dan bapak tersebut. Dan ini berat sekali. Vonis takfir ini berat sekali. Makanya tugas para ulama. Ahlus sunnah menyatakan bab takfir ada yang berat ditakfirkan. Tapi itu tugas ulama. Bukan seperti kaum Murji'ah tadi, tapi juga tidak bermudah-mudahan seperti kaum Khawarij tadi. Ya. Maka ahlus sunnah lihat sikap adilnya ahli sunnah dan kasih sayang. Di mana ahlul bidah banyak yang menuduh ahli sunnah sebagai kafir, tetapi ahli sunnah tidak membalas dengan apa? Takfir yang sama. Ada tidak kelompok yang menuduh kita kafir? Hanya menuduh kita ini kafir, menuduh kita ini apa? Jahiliyah, menuduh kita ini apa? Murtad, menuduh kita. Kenapa? Karena tidak membaiat kepada amirnya. Ya enggak? Tidak membaiat kepada pemimpinnya, tidak membaiat kepada syekhnya. Sehingga kita dituduh apa? Jahiliyah, kafir. Kalau meninggal apa? Meninggal jahiliyah, bangkai jahiliyah. Dia bawakan dalil, tapi dalil itu bukan untuk dia. Malah dalil itu untuk membalas dia, untuk melawan dia. Paham ya? Dia membawa dalil, tapi tidak benar penempatannya. Tapi kita tidak pernah kemudian mengkafirkan mereka, membalas takfir, tidak. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah. Kemudian masih ada waktu? Sedikit lagi ya. Satu lagi ini, apa-apa. Katanya ada soal jawab. Kemudian ini sebenarnya sampai maghrib boleh lah. Terakhir, adamu syahadah li ahadin minal muslimin bidukhulil jannah awin nar illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah penting sekali. Ya, bab ini juga sangat penting sekali. Termasuk dari prinsip dan ciri tanda ahli sunnah tidak bermudah-mudahan untuk memvonis dan memastikan seorang dari kalangan kaum muslimin pasti menjadi penghuni surga atau pasti menjadi penghuni neraka, kecuali ada persaksian dan bukti dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Ya, kalau kita melihat seorang, masya Allah, orang ini rajin sholatnya, masya Allah, orang ini masya Allah ibadah, pasti masuk surga orang ini. Tak boleh, tak boleh. Ya, terjadi peperangan, kemudian dia ikut berperang, meninggal di medan perang, kemudian kita katakan, oh si fulan ibn fulan itu pasti masuk surga itu karena dia meninggal di medan perang. Tak bisa, tak boleh. Atau kita melihat orang jahat banget, pol jahatnya, ya, jahatnya pol, tapi dia muslim, jahat pol pokoknya jahat, kemudian dikatakan neraka, ini neraka. Tak boleh, tak boleh demikian. Ini bukan dari sifat ahli sunnah, bukan sifat ahli sunnah. Ya, ahli sunnah memastikan seorang surga dan neraka harus berlandaskan persaksian dan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau katakan Ali bin Abi Thalib di neraka kekal, ya ada dalilnya. Ya, kemudian siapa Abu Lahab dan sebagainya, mereka penghuni neraka, ada dalilnya. Bilal bin Rabah di surga, ada dalilnya. Al-Ashrul Mubasysyirina bil Jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya di surga, ada dalilnya. Boleh. Ya, tapi siapa lagi yang memastikan hari ini Nabi sudah tidak ada? Tak boleh. Ya, Syekh mengatakan, wa yarjuna lil muhsin khairan 'inda Allah wa yakhafuna 'alaihi. Tetapi kita hendaknya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang saleh, kepada orang-orang yang berbuat kebajikan, ya. Dan kita khawatir, takut jangan sampai si fulan itu nanti masuk neraka. Artinya apa? Kita mendoakan kebaikan, berharap agar dia mendapatkan surga, tapi tidak boleh memastikan bahwa si fulan pasti surga. Wa yakhafuna 'alal musi' wa yarjuna lahu rahmatullah. Dan kita merasa khawatir jangan sampai si fulan itu nanti masuk neraka. Kita berharap mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Tidak boleh kita memastikan si fulan, atau kita memberikan gelar fulan syahid. Tidak boleh. Kenapa? Kalau orang sudah diberi gelar syahid, berarti dia sudah tiket surga. Tiket surga sudah. Ini tidak boleh. Karena kita tidak tahu isi hati seorang. Dia berjihad, dia berperang untuk apa? Kita tidak tahu isi hatinya.
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah boleh sebutkan dalam kitab sahihnya, babun la yukhalu fulan syahid. Bab tidak boleh seorang dikatakan sebagai syahid kecuali namanya syahid. Mungkin ada ya. Nah, tapi kalau dia bukan namanya tidak boleh ya. Itu mungkin harapan orang tua ya. Dengan nama itu mudah-mudahan dia mendapatkan pahala syuhada. Jadi kasih nama syahid. Ya boleh ya, Pak. Tidak boleh memastikan tadi ya. Imam Bukhari mengatakan la yuqalu fulan syahid. Tidak boleh seorang ya divonis, dihukumi sebagai syahid. Datang seorang sahabat menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan ini sudah terbunuh di medan jihad pada saat perang itu. Bahwa fil jannah, berarti dia di surga ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bal huwa fin nar. Kata Nabi, enggak, dia itu di neraka. Sahabat heran, jelas-jelas meninggal di medan perang, kok Nabi katakan huwa fin nar? Maka sahabat ingin tahu ada apa dari ucapan Nabi. Dicari dari sekian mayat para sahabat tadi, ketemu ternyata dia meninggal dalam keadaan melukai dirinya, dalam keadaan membunuh dirinya sendiri. Berarti dia meninggal di medan perang tersebut karena sebab apa? Bunuh diri. Dia terluka-luka, kesakitan, tidak kuat, tidak tahan, ingin segera menyelesaikan kehidupannya, dia bunuh diri. Apa kata sahabatnya? Shadaqa Rasulullah, benar apa yang dikatakan. Nabi tahu dari mana? Wahyu. Kita tahunya secara zahir. Maka tidak boleh mengatakan demikian. Makanya, mohon maaf, para pendukung dan para pengikut Ikhwanul Muslimin, mereka suka memberikan gelar kepada dua tokoh utama mereka, Hasan Banna syahid, syahid Sayyid Qutb. Mudah sekali orang yang meninggal di medan apa? Demo dikatakan syahid. Fulan meninggal di medan demo, syahid. Kenapa? Karena mendemo penguasa yang penguasa yang zalim. La haula wala quwwata. Mudah sekali ya. Sampai mereka meninggal di medan apa? Di medan maksiat pun akan disebut syahid. Tidak boleh. Ya, karena ini syahid ini adalah hak Allah dan Rasulnya untuk menentukan si fulan syahid. Nabi pernah katakan ketika Nabi di atas gunung Uhud bergetar, bergoyang. Kemudian Nabi mengatakan, "Utsbut ya Uhud, diam ya Uhud. Fa inna ma'iya siddiq wa syahidan." Diam ya Uhud. Sekarang bersamaku ini Siddiq, siapa? Abu Bakar, Syahidan, Umar dan Uthman. Maka diam Uhud, diam, tenang Uhud. Dan terbukti ucapan Nabi ya, Umar bin Khattab meninggal karena sebab ta'an, ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' Majusi, sehingga meninggalnya syahid. Uthman bin Affan meninggal dunia karena dibunuh dan disembelih oleh kaum Khawarij, syahid. Ucapan Nabi wahyu ya. Tapi kita tidak boleh tadi memastikan fulan syahid, tapi kita mendoakan mudah-mudahan orang yang meninggal di medan perang, mudah-mudahan orang yang demikian mendapatkan pahala syuhada. Itu doa, tapi tidak boleh memastikan fulan pasti syahid. Paham ya? Jangan kemudian hari ini mereka ya telah memenuhi panggilan Allah di surganya bersama para malaikatnya. Ya Allah, dari mana? Oh, tidak boleh demikian. Ya, hati-hati, jangan kita mudah terbawa perasaan, tapi semuanya itu harus mengikuti apa? Nas dan dalil. Qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya dosa syirikan, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billah, dan siapa berbuat syirik kepada Allah faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah berdusta ya, dan berbuat dosa dengan dosa yang besar. Ini fasyirku billahi ta'ala huwa dzambul wahid alladzi la yaghfiruhu Allahu liman mata alaihi min ghairi taubah. Kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala ini adalah dosa satu-satunya dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila seorang itu meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik dan dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat, maka Allah akan ampunkan dosanya.
meninggal tanpa bertobat, maka dia akan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah haramkan surga, ya, tidak ada penolong bagi mereka, kekal di dalam api neraka. Ahli sunnah wal jamaah, ya, kita berusaha untuk mengamalkan prinsip-prinsip ini, dan kita berusaha untuk menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga mendapatkan hidayah sunnah, mendapatkan, ya, hidayah kembali kepada tauhid dan sunnah, dan istiqamah di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada poin tapi waktu sudah, ya, habis. Mudah-mudahan nanti bisa dikaji oleh yang lainnya, dan mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah kita berharap, ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan istiqamah kepada kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.